Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Juru bicara Kementerian Keuangan Justinus Prastowo sudah memberikan klarifikasi terkait dengan viralnya video komplain atau curhatnya dari Soimah, selebriti Indonesia yang mengaku merasa tidak diperlakukan secara manusiawi. Rasanya kayak maling begitu pada saat sejumlah gerombolan oknum pajak melakukan pengecekan harta yang dimiliki Soimah di Yogyakarta. Salah satu keterangannya juga yang beredar di sosial media bahwa oknum tersebut membawa debt collector. Nah, ternyata dari juru bicara Kementerian Keuangan ini membenarkan memang kantor pajak itu menurut undang-undang sudah punya debt collectornya sendiri, yakni sebutannya adalah jurusita pajak negara atau JSPN. Mereka bekerja dibekali surat tugas dan menjalankan perintah dengan jelas. Kemudian juga dikatakan di sini bahwa tidak benar kami itu memperlakukan Soimah dengan hal-hal yang tidak manusiawi katanya. Terus juga pada saat dikatakan Soimah salah satu pendoponya ya, satu-satunya pendoponya Soimah di Yogyakarta yang baru dibangun, itu kan katanya ditaksirnya menurut petugas pajak tersebut katanya sekitar 50 miliar rupiah. Itu diceknya menurut Soimah dari pagi jam 9 sampai jam 5 sore, dan ini pun juga tidak dibantah dari juru bicara ini. Dikatakan bahwa itu adalah hal yang wajar pada saat petugas melakukan pengecekan yang sebegitu lamanya diukur dan sebagainya. Tapi dikatakan bahwa tidak benar kami menilai pendopo tersebut senilai 50 miliar rupiah, tetapi katanya ya sekitar 4 miliaran rupiah lah, nyaris 5 miliar. Mana yang benar, mana yang salah, ya kita akan lihat nanti perkembangannya seperti apa. Karena Soimah juga mengklaim dia memiliki bukti-buktinya, mulai dari petugas mengecek ini dan itu, rekamannya semuanya ada. Dan kita akan lihat nanti perkembangannya seperti apa. Ada keterangan dari detik.com ini juga yang mengatakan begini, ada kutipannya. Juru bicara ini mengatakan bahwa mengapa petugas pajak mengecek bangunan secara detail dan lama. Jadi tentang kedatangan petugas pajak yang membawa debt collector masuk ke rumah melakukan pengukuran pendopo, termasuk pengecekan detail bangunan, itu adalah kegiatan normal yang didasarkan pada surat tugas yang jelas. Memang membangun rumah tanpa kontraktor dengan luas di atas 200 meter persegi terutang PPN 2% dari total pengeluarannya. 2%. Lumayan tuh kalau rumahnya tuh senilainya 50 miliar, 2% dari 50 miliar gitu ya maksudku tadi, ya itu udah berapa ratus juta ya, 100 juta. Kurang lebih seperti hitung-hitungannya. Nah, menurut petugas pajak ini ya, Kementerian Keuangan juru bicaranya, rumah Soimah itu nggak benar ditaksirnya 50 miliar, tetapi hanya senilai 4,7 miliar ya buat yang pendopo tadi. Padahal Soimah dikatakan 50 miliar. Bisa aja benar Soimah, karena apa? Kan ini ada dugaan, ada indikasi bahwa oknum petugas pajak tersebut mau menakut-nakuti Soimah. Ya udah nih, kalau seandainya kalau kamu nggak mau ngebayar pajak yang gede banget, seandainya 2% dari 50 miliar itu berapa ratus juta gitu kan ya. Itu kamu bayarnya ke saya aja sekian, mungkin hanya potongan 50%, tetapi kamu harus bayar pakai konsultan pajak juga sekian, yang itu nantinya dugaannya akan masuk ke oknum-oknum pribadi kantongnya tersebut. Karena tipikal seperti ini tuh banyak terjadi di Indonesia kan ya, dan kita juga sudah mengetahui pada saat Ibu Sri Mulyani dan juga Pak Mahfud MD melakukan rapat dengan anggota Komisi 3 dan juga 11 DPR RI, memang ada modusnya dilakukan adalah seperti itu. Makanya ada salah satu strateginya untuk menghindari hal-hal korupsi, kolusi, dan nepotis kolusi ya seperti ini adalah dengan membuat sistem, dengan tidak mempertemukan secara langsung antara wajib pajak dan juga petugas penagih pajak. Kalau di luar negeri, semua itu lewatnya sistem, kita bayarnya lewat sistem, semuanya sudah tersistemasi dengan baik, karena pada saat sudah masuk sistem itu uang masih ada possibility untuk dilakukan korupsi, tetapi akan lebih mengecilkan dan akan lebih banyak yang masuk ke dalam kas negara. Tetapi secara logika aja, kalau seandainya nanti kan ini kan kita tahu ya, Soimah kan ditemui langsung oleh pegawai pajak tersebut, ada terjadi deal-dealannya, mungkin yang masuk ke negara itu pajaknya hanya 40% dan sisanya ke oknum-oknum tersebut. Jadi untuk menghindari hal seperti ini adalah dengan meminimalkan pertemuan antara wajib pajak dengan si penagih pajak tersebut. Karena kita tahulah kualitas di Indonesia kan yang namanya korupsi itu bukan lagi level-level tertentu, dari bawah sampai atas itu ada semuanya. Jadi ini adalah suatu hal yang langkah harus diambil oleh petugas pajak ya, terutama di Kementerian Keuangan. Ada kutipannya begini dari detik.com.
Penting dicatat, kesimpulan dan rekomendasi petugas pajak tersebut bahkan belum dilakukan tindak lanjut. Artinya PPN terutang 2% dari 4,7 miliar itu sama sekali belum ditagihkan. Nah, ini kata-katanya gini, kesimpulan dan rekomendasi ini adalah kualitatif ya, data-datanya adalah tulisan. Artinya akan ada penilaian subjektif. Subjectivity akan berperan di sini. Makanya kalau seandainya nih dugaannya oknum-oknum tersebut yang berusaha nakal, gini deh ibu konsultasi ke pajak, saya siapkan ini konsultannya, nanti nilainya ini sebenarnya 50 miliar ibu, nanti saya buat deh nilainya nggak 50 miliar, tetapi 10 miliar aja. Itu juga salah satu modus yang tidak lagi menjadi rahasia umum, banyak hal terjadi seperti itu. Makanya nggak heran Mahfud MD mengatakan sejak 15 tahun terakhir sampai tahun 2023 itu ada dana lebih dari 300 triliun rupiah, 349 kurang lebih, yang itu diduga adalah dana pencucian uang. Nah, kalau itu, uang-uang tersebut berasal dari yang wajib pajak yang ketemu langsung dengan petugas pajaknya. Tetapi kayak pajak masyarakat umum yang misalnya kayak kita pajak penghasilan yang gaji-gaji yang paling 100 juta per tahun lah, yang golongan menengah dan ke bawah, itu tidak masuk ke korupsi yang di situ. Tetapi mungkin dikorupsinya di bidang yang lain lagi ya, dugaannya seperti itu. Lanjut lagi, menurut hasil pengukuran percakapan Soimah dan pegawai KPP Bantul, tak ada unsur yang salah dari tugas pegawai KPP. Versi mereka, pegawai hanya mengingatkan dan menawarkan bantuan jika Soimah kesulitan melaporkan SPT. Ini adalah bagian pada saat menurut aku Soimah kan mengatakan di podcast tersebut bahwa dia ini lagi syuting di Jakarta, kerja, tapi bapaknya itu kaget kok tiba-tiba ada kata-katanya itu kayak Soimah itu menunggak pajak dan kesannya dia menghindar hal-hal yang negatif. Padahal Soimah dengan tegas mengatakan, semua penghasilan saya itu di TV atau ngisi acara lewat I.O. sudah ada potongan pajaknya. Tapi dari juru bicara ini mengatakan tidak ada tuh untuk sifatnya intimidasi, tapi sifatnya adalah membantu. Ya nggak mungkin juga lah Soimah ngerasa kalau ada petugas pajak mau ngebantu, bahasanya baik, tetapi kok kenapa bapaknya stres gitu kan. Namanya juga orang daerah kan ya, bapak-bapak gitu di daerah, anaknya dipanggil pajak pemerintah, dia ada ngerasa deg-degan lah, stres gitu. Udah bayar pajak, terus juga mendapatkan perlakuan seperti itu, ya pasti juga wajar. Pajaknya kan nggak kayak masyarakat umum, 1 juta, 2 juta. Soimah itu ratusan juta, lebih atau mungkin miliaran rupiah teman-teman. Terus juga ada yang bilang kan, ya Anjas, pajak itu penting lah buat negara kita. Setuju, pajak itu penting. Ayolah, bayar pajak semuanya betul. Kesannya itu adalah kewajiban. Coba sebutkan negara mana yang tidak ada pajaknya betul. Tapi kan kita nggak boleh membandingkan itu hanya parsial, tapi secara keseluruhan. Pajak, misalnya kayak di Australia, di Amerika, atau di Jerman, pajaknya gede-gede ya, tinggi-tinggi, 30%, 40% tergantung dari penghasilannya. Tetapi kita juga lihat dong fasilitasnya. Di Jerman, sekolah SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, itu juga gratis bagi warga setempatnya. Di Indonesia, gila, sekolah mahal banget. Kesehatan, di negara-negara maju yang punya pajak tinggi-tinggi, kita masuk rumah sakit ya sudah ada kayak BPJS-nya gitu. Itu pun rumah sakitnya kualitasnya baik. Di Indonesia, BPJS-nya banyak kasus yang diperlakukan tidak semena-mena oleh oknum-oknum petugas di rumah sakit. Rumah sakitnya juga nggak salah-salah amat. Ada beberapa orang yang bilang ke aku tanya ya sama beberapa dokter yang aku kenal ya, kenapa sih kok pelayanan BPJS itu kurang begitu baik dibandingkan dengan kalau kita asuransi swasta biasa sendiri. 150.000 lah, aku juga masih bayar nih walaupun aku tinggal di Thailand, BPJS di Indonesia aku bayar loh yang 150.000 loh walaupun aku tidak pernah pakai. Itu juga mahal loh sebenarnya. Dikatakan gini loh Anja, soalnya itu pemerintah itu masih banyak yang utang. Kita tuh membiayai dulu orang-orang yang sakit, tetapi tunggakannya dari pemerintah belum dibayarkan. Itu kan gila ya, pajaknya udah dibayarkan, itu juga tambahan lagi kita ngebayar yang 35.000, berapa lagi, 75.000 dan juga 150.000 untuk ngebayar BPJS sendiri. Di luar negeri gratis, langsung aja masuk rumah sakit. Fasilitasnya juga internet kita masih lelet di Indonesia. Itu juga masih bagian dari pembangunan infrastruktur, karena kan internet itu berhubungan dengan kabel data bawah laut dan sebagainya, berhubungan dengan infrastruktur juga. Jalan-jalan masih banyak yang rusak, ini dan itu. Jadi ya makanya banyak masyarakat sekarang mikir, udahlah ngapain sih kita bayar pajak, uangnya kemana gitu. Toh juga negara Indonesia masih gencar terus ngutang ke luar negeri. Ya karena ada banyak kebocoran-kebocoran teman-teman. Aku sih salah satu hal yang aku
akan sampaikan buat teman-teman pada saat nanti pemilihan presiden 2024, aku akan memilih presiden ataupun juga anggota DPR yang berani memiliki komitmen bahwa mereka akan mendukung, pertama, melakukan pemiskinan untuk koruptor. Atau bahkan yang lebih berani lagi melakukan hukuman mati untuk para koruptor. Karena menurut aku, siapapun presidennya, mau dia lulusan dari Oxford, atau dari Harvard, atau keren banget lah strateginya, ataupun juga punya anggaran tinggi banget lah buat Indonesia. Menurut aku Indonesia nggak bakal menjadi negara maju kalau masih banyak korupsi di Indonesia. Sekali lagi, coba sebutkan negara maju mana di dunia ini yang memiliki korupsi tinggi. Biasanya negara maju di dunia ini itu memiliki kasus korupsi yang nyaris tidak ada, teman-teman. Ada yang bilang bahwa zaman dulu nggak ada kasus korupsi ya, Anjas ya, nggak kayak zaman sekarang. No, nggak. Di Indonesia itu korupsi itu dari zaman dulu sampai sekarang, teman-teman. Tetapi kenapa sekarang mulai terbuka? Karena kita sudah mulai kritis. Ada sosial media, ada media massa. Kalau zaman dulu ngeritik dikit langsung didor gitu kan ya, langsung hilang. Kalau sekarang nggak bisa seperti itu. So, mudah-mudahan dari kasusnya Soimah ini aku bisa menangkap nggak cuma sekedar hilang begitu aja ya teman-teman ya. Ini kan cara Tuhan ya untuk ngebantu masyarakat Indonesia agar negara kita bisa seperti banyak yang dibilang diprediksi. 2045 nanti Indonesia akan menjadi salah satu dari 5 negara termaju di dunia. Pret! Kalau korupsi aja masih kayak gini, jangan harap kita akan jadi negara maju. Kita akan terus terjebak sebagai negara berkembang. Aku rasa itu yang bisa aku update mengenai kasus komplainnya Soimah. Terima kasih buat Mbak Soimah. Mudah-mudahan jangan gentar karena menurut aku memang harus ada yang dibenerin ya dari Kementerian Keuangan ini. Gila, temuan dari Pak Mahfud MDJ sampai sekarang masih belum clear itu bagaimana. Lebih dari 300 triliun loh, itu uang kalau dipakai buat ngebangun Indonesia, itu akan pasti jauh banget perkembangan dan juga percepatan yang terjadi di negara kita. Terima kasih sudah menonton, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.